Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Di video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan elastisitas dan fluida. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang sudah disebutkan tadi, kalian dapat mencoba menyelesaikan soalnya terlebih dahulu sebelum kalian menyaksikan pembahasannya. Selamat belajar! Di antara grafik-grafik berikut yang menyatakan hubungan antara beban F dan pertambahan panjang kawat delta X yang sesuai dengan hukum Hooke adalah, di sini jika kita memiliki sebuah kawat, sebut saja pegas ya, sebuah pegas yang dibebani dengan beban yang besarnya sebesar F, maka semakin besar gaya yang diberikan atau semakin besar beban, maka kita akan dapatkan perubahan atau pertambahan panjang pegas ini semakin besar. Jadi kalau ada pegas diberikan gaya, maka dia akan mulur atau akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Nah, F ini ternyata sebanding dengan delta X. Semakin besar gayanya, maka pertambahan panjang pegas juga semakin besar. Sehingga F dengan delta X ini adalah berbanding lurus. Kita perhatikan grafik yang mana yang berbanding lurus? Ternyata grafik yang option A. Di sini kita lihat semakin besar gayanya, maka ternyata delta X pun semakin besar. Sedangkan untuk yang B, ternyata di sini kalau gayanya kecil, kalau gayanya besar, maka delta X-nya kecil ya. Sedangkan kalau F mengecil, ternyata delta X membesar, maka yang B ini tidak betul ya. Oke, di sini yang C, ini C juga keliru. Kenapa? Karena kita lihat di sini ketika F besar, F-nya besar, ternyata X-nya kecil. Kemudian kalau F ini mengecil, ternyata X membesar, maka ini pun keliru. Untuk yang D kita lihat di sini ternyata X akan membesar walaupun gayanya konstan. Nah, ini bingung sekali ya. Nah, ini juga tidak benar dan E juga tidak benar karena merupakan garis kurva kuadrat ya. Ini pun tidak benar. Jadi jawabannya adalah yang option A. Pegas dalam timbangan yang digunakan di supermarket meregang 0,025 meter ketika sebuah semangka dengan berat 1,0 dikali 10 pangkat 2 Newton diletakkan pada ujung timbangan. Konstanta pegas tersebut adalah, di sini kita ketahui bahwa berat itu sama dengan beratnya sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2, atau kita bilang saja di sini 10 pangkat 2 Newton. Kemudian meregang. Nah, di sini meregang berarti bertambah panjang atau terjadi delta X begitu ya. Ini sama dengan 0,025 meter. Atau sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah konstanta pegas tersebut. Dari hukum Hooke kita dapatkan bahwa sebuah pegas yang dibebani dengan gaya sebesar F, maka akan mengalami perubahan panjang pegas ya, akan mengalami perubahan panjang sebesar delta X, dan F ini akan sama dengan K dikalikan dengan delta X, di mana F itu adalah gaya, K-nya adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Untuk mengetahui konstanta pegas, maka K sama dengan F dibagi dengan delta X. Di sini F-nya nilainya sama dengan 10 pangkat 2 atau 100 per 25 dikali 10 pangkat minus 3. Kita bagi 100 dibagi 25 ini sama dengan 4.
4 dikali 10 pangkat minus 3 ini kita pindahkan ke atas, 10 pangkat 3 Newton per meter. Sehingga jawabannya adalah yang option B. Oke, kita beralih ke materi fluida dinamis. Sebuah pipa berdiameter 9 cm dialiri air berkecepatan 5 meter per sekon. Kemudian terhubung dengan pipa berdiameter 3 cm. Maka kecepatan air pada pipa yang berdiameter 3 cm adalah, oke, di sini ada dua buah pipa. Di sini pipa pertama diameternya adalah D1 sama dengan 9 cm. Kemudian kecepatannya di pipa pertama itu sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian untuk pipa berdiameter ini sini berarti D2 ya, adalah 3 cm. Kemudian ditanyakan kecepatan air pada pipa yang berdiameter 3 cm itu berapa. Dari hukum kontinuitas kita dapatkan bahwa A atau luas penampang pipa 1 dikalikan dengan kecepatan aliran air di pipa 1 itu akan sama dengan luas penampang pipa 2 dikalikan dengan kecepatan aliran air di pipa 2 ya. Nah, di sini luas penampang pipa itu berbentuk lingkaran, sehingga luas dari lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Nah, di sini yang kita punya adalah diameternya, sehingga bisa kita ubah menjadi pi d kuadrat per 4. Karena R sendiri adalah diameter per 2. Maka kita ubah ini menjadi 4 diameter 1 kuadrat. Di sini per 4 dikalikan V1 sama dengan di sini pi D2 kuadrat per 4 dikalikan V2. Nah, di sini pi dengan pi sama pi per 4. Kita coret saja. Maka D1-nya ini tadi adalah 9. 9 dikalikan 9, V1-nya tadi berapa? 5. Sama dengan D2-nya itu adalah, diameter 2-nya adalah 3. 3 dikalikan 3 dikalikan V2. Ini kita coret 9. Maka nanti V2 itu nilainya sama dengan 45 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang option E. Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair 1 terapung dengan setengah bagian volumenya berada di bawah permukaan. Dan ketika dimasukkan ke dalam zat cair 2 terapung 3/4 bagian volumenya berada di bawah permukaan. Maka perbandingan massa jenis zat cair 1 dan 2 adalah, berarti di soal ini yang ditanya adalah perbandingan Rho 1, massa jenis 1 dan massa jenis 2 ya. Oke, ini yang ditanya. Kita perhatikan pada gambar 1 dan 2. Di sini ada benda yang punya berat W. Kemudian dia mengalami gaya ke atas sebesar FA1 ya. Kemudian di sini juga sama, beratnya sebesar W karena bendanya sama. Kemudian mengalami gaya ke atas sebesar FA2. Karena bendanya sama-sama dalam keadaan diam, di sini maka nantinya pasti FA1 sama dengan W. Di sini FA2 sama dengan W juga ya. Sehingga kita dapatkan nantinya gaya FA1 atau gaya apung 1 itu sama dengan gaya apung 2. Oke, di sini volume benda tercelupnya, kita lihat volume benda tercelupnya, volume benda tercelup V1 kita bilang itu sama dengan setengah volume benda. Sedangkan untuk di keadaan kedua, volume benda tercelupnya itu sama dengan 3/4 VB ya. 3/4 volume bendanya tercelup. Maka untuk mencari perbandingan ini kita masukkan FA1 sama dengan FA2. FA1 itu sama dengan Rho 1G dan ini dikalikan dengan V1. Dengan V1 itu adalah
volume benda tercelup di fluida 1 sama dengan rho 2 G V2. Dengan V2 adalah volume benda tercelup di fluida 2. Kita perhatikan di sini G-nya sama, maka kita coret di sini. Maka kita buat perbandingan rho 1 per rho 2 sama dengan V2 per V1 sama dengan V2-nya 3/4, sedangkan V1-nya tadi adalah 1/2 ya, 1/2, maka nanti kita dapatkan rho 1 per rho 2 itu sama dengan, ini bisa kita coret, sama dengan 2, sehingga perbandingan adalah 3/2. Maka jawabannya adalah yang option B. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan like, subscribe, dan menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.